pengedian. Maaf, Indun, ada apa? Ini loh Pok Mina, masa ada gadis SMA berumur 17 tahun berinisial N dihamilin seorang pelajar SMP? Maaf, dihamili pelajar SMP. Iya, Maaf, kok sempet-sempetnya? katanya mereka itu teman satu band. Mereka sering pergi bareng. Misi Bu, udah pergi dulu. Gue tunggu ya, Nan. Oke, gue pulang dulu ya. Maaf, Po Indun, yang hamilin gadis berinisial N bukan yang inisialnya S kan? Bagus juga di motor. Punya siapa Pak Yadi? Kata Polea, punya bekas pacarnya si Mila, Pak RT. Harganya pasti mahal kali ya? Iya, harga satu motor ini sama dengan harga satu buah mobil. Tapi kalau saya suruh pilih, mendingan saya pilih mobil. Buat saya ngobjek Pak Yadi. Wah, kalau saya mending beli motor ini, Pak RT. Selain gaya, berbunga. Berbunga? Iya, berbunga, bermawar, bermelati, bernopi, berdewi, bernirmala, bermila. Wangi sekali, kuenya enak. Ibu mau tanya nih, apa nih maksud dan kedatangannya Rizky kemari? Gini Bu, saya mau tanya, sebenarnya status Oneng itu gimana sih Bu? Emang Nak Rizky ada minat sama Oneng? Iya Bu. Silakan minum dulu biar tenang. Minum dulu. Maaf kalau saya terlalu langsung. Tapi saya berharap kalau hubungan kita ini sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupin. Maksudnya ada apa nih? Ya, saya udah capek Bu dibohongin wanita seperti Mila. Jadi saya harap Ibu juga tidak membohongi saya. Nak Rizky, masa ibu tega-teganya sih ngebohongin Nak Rizky? Apa Oneng itu punya suami Bu? Bajunya bagus amat sih. Bajunya bagus. Aduh, warnanya biru lagi teduh. Waduh. Pasti pakainya mahal harganya nih. Di mana sih belinya di mana? Terima kasih Bu. Jadi Bu, sebenarnya status Oneng itu udah janda apa masih bersuami sih Bu? Jaketnya coba ibu lihat tuh jaketnya. Lemes amat kulitnya ya. Pasti enak dipakainya nih. Bu, Bagus. Bu, kalau Oneng masih bersuami, sepertinya saya... Assalamualaikum. Pak RT, Iya. ada apa teh? Iya, makasih Mak. Ini loh Mak, kartu keluarga yang baru udah saya urus. Oh iya udah nanti lagi deh, nanti ya diurusin lagi ya. Ini lagi ada tamu penting. Oh iya, minta maaf Mak ya kalau saya ganggu. Kalau gitu saya permisi dulu deh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu RT di sini. Tadi apa ya? Nak Rizky tadi tanya apa? Oneng, apa dia masih bersuami atau enggak? Jadi saya bisa deketin dong Bu. Ya, silakan. Oh iya Mak, Kenapa teh?
Saya cuma mau ngingetin. Iya. Saya udah ketemu Pak Lurah, udah nanya. Iya. Kalau Oneng nggak bisa itu tanda tangan. Harus lakinya yang tanda tangan tuh di kartu keluarga. Bang Juri maksudnya. Maaf Pak Endun, bukannya saya terlalu khawatir, tapi maaf, saya takut Sahili pacaran sama cewek seperti Nanda. Kenapa Pok Mina mesti takut? Maaf Pak Endun, Sahili kan masih terlalu muda. Emangnya Nanda itu kelas berapa sih? Maaf, kelas 1 SMA. Alah, itu kan biasa Pok Mina. Lawang aku aja dulu, belum lulus SD aja, udah pacaran. Pok Mina, nggak usah overprotective begitu sama Sahili. Emangnya Nanda sama Sahili itu kan paling cuma temenan biasa. Lagian si Nanda mana mungkin mau dengan cowok yang lebih muda kayak Sahili itu. Maaf Pak Endun, tapi beberapa hari yang lalu waktu saya beresin tempat tidurnya Sahili, saya dapetin kasurnya lengket. Itu kan wajar Pok Mina. Jadi sebenarnya Oneng udah punya suami, Bu? Gimana ya jawabnya? Ibu terus terang aja deh. Gini ya, kalau mau dibilang kagak ada lakinya, aja. Mau dibilang ada. Ada nggak sih, Bu? Iya, tapi jauh. Si Oneng itu kagak pernah ditengokin. Kesian dia. Wah, saya sih kalau ganggu isi orang saya nggak berani, Bu. Siapa bilang ganggu? Kita malah seneng. Gini, Nak Rizky ya. Si Oneng itu kan udah punya laki. Tapi dia udah lupain tuh lakinya. Abis lakinya kagak pernah bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Ngerti kan? Oh, gitu, Bu. Jadi saya masih punya harapan dong, Bu. Harapan besar sekali. Makanya jangan mundur. Terus suaminya? Ya, soal itu sih jangan dipusingin deh. Lagian juga si Oneng udah dilupain deh sama dia, udah dilupain. Terus lagi dia kan belum punya anak. Berarti sama aja di situ dapetin gadis, ya kan? Mamoneng! Mamoneng! Mak, nanti kalau Mamoneng nyariin, bilang ya, soalnya main di luar. Salam. Anak tetangga. Dua senti di depan saya, Maggie menoleh. Wah, menutup mulutnya. Yang motor saya gas terus. Saya tengok ke belakang. Wah, buah. Maggie jatuh terguling-guling. Maggie, dadah. Wah, hebat banget Om Yadi. Iya, tinggal satu musuh bebuyutan saya, Valentino Rossi. Kita semakin dekat, semakin dekat. Saya belok begini, dia ikut belok. Saya begini lagi, dia juga saya tiburin aja, bablas. Iya leh. Terus dia bisa ngelewatin Om Yadi lagi? Oh enggak leh, bannya kempes kok. Kenapa aku ya? Enggak, pentilnya saya cabut. Om Yadi menang. Hah? Oh belum leh, tinggal satu putaran lagi.
Tiba-tiba ada satu motor lewat. Saja. Sumaker lewat. Schumacher bukannya pembalap mobil. Itu sekarang. Si Schumacher dulu sebelum dapat si mobil, dia tuh jadi balap motor dulu, Leh. Si Soleh itu bukan anaknya Oneng, anak angkat. Oneng itu belum pernah ngelahirin. Bener Bu, Oneng belum punya anak. Aduh, iya. Percaya deh, Oneng itu nggak bakal ngecewain Rizky, nggak kayak si Mila. Soal lakinya, si Jurik, udah lama dia lupain, nggak pernah inget-inget lagi. Yang bener. Iya. Kuping Oneng panas nih, Mak. Lagi ngomongin Oneng ya? Enggak, masa ngomongin lu sih. Ada tamu, Mas Rizky. Di malu. Ntar ya, Oneng mau keramas dulu. Keramas? Ngapain lu keramas siang-siang? Biasa, abis ngimpi. Enggak, malu ngomonginnya. Itu Mak, Oneng ngimpi abis gituan namanya Bang Juri. Kalau ada masalah semacam ini, sebaiknya tanyakan aja langsung. Jangan sampai ditunda-tunda, Pomina. Bener tuh kata Bu RT, Pomina. Pomina, tuh anaknya tuh. Tanya aja langsung, daripada terlanjur. Maaf, saya mesti ngomong apa? Tanya sekarang dia. Tanya. Iya, Pok Mina. Apakah dia udah melakukan apa belum? Gitu tanyain. Permisi, Bu. Iya. Maaf Nanda, Ibu mau tanya. Mau tanya apa, Bu? Maaf, apa Nanda sudah berisi? Udah, Bu. Pakai lontongnya Sahili. Lontongnya masih ada lagi gak? Habis, Man. Lihat deh, gue udah dapet tiketnya loh. Sepertinya Oneng belum bisa ngelupain suaminya, Bu. Enggak. Nak Rizky mesti sabar ya. Cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya kalau sering bertemu. Bukan begitu, Nak Rizky? Iya sih, Bu. Tapi kalau saya ngedeketin Oneng, saya takut dia menolak saya. Enggak. Jangan takut deh. Enggak bakalan. Tapi Ibu nggak akan maksa Oneng, kan? Oh, enggak. Ibu enggak pernah memaksakan siapa juga. Ibu akan bertindak tidak dengan tangan besi. Neng. Iya, kenapa, Mak? Ini kesel apa nih? Tolong dong beliin itu minyak angin cap kuda nyengir. Tapi apa sih? Ngebantah deh. Enggak, bukan ngebantah. Tapi kan kita masih punya minyak angin cap kuda lompat. Bukan panas. Pokoknya gue nggak mau cap kuda lompat, mau cap kuda nyengir. Oh iya, kayaknya Po Indun punya, Mak. Gue nggak mau dikasih mandi. Mau kemana lu? Itu kalau Neng kagak boleh minta sama Po Indun, Neng mau minta sama Po Mina, kayaknya dia juga punya. Ih, jangan lu malu-maluin aja masa minta sama dia. Iya deh. Tuh kan, Nak Rizky, saya bertindak dengan cara halus, nggak pakai paksaan kan? Iya, Bu. Mak, tapi kan belinya jauh, mesti di apotek. Ye, pokoknya beli di sana. Ayo cepetan. Gimana kalau saya anterin? Aduh, Mas Rizky, kalau nungguin saya sih kelamaan, belum mandi ini. Mendingan Mas Rizky itu aja anterin emak sana, ya Mak ya? Boleh dong, saya diboncengin. Boleh, Ras, boleh. Ayo. Iya.
cuma jagain doang kok. Ih, ngakunya punya motor, nggak taunya cuma modal kolor. Rosa. Lu naik motor ini? Iya. Mak, Oning kan nggak biasa naik motor kayak gini, malu. Ye, kenapa mesti malu ya? Lu mestinya bangga, ya kan? Soalnya pantat Oning nungging. Nih, kalau masuk Udah, terus maju. Masa belum resmi cerai sudah jalan sama laki-laki lain? Alah, bilang aja Pak Yadi cemburu. Saya bukan cemburu. Saya cuma nggak suka aja Pak Oleng jalan sama orang botak. Pak Oneng mau kemana Pak Oneng? Oning lagi disuruh beli minyak angin sama emak, Pok. Ya, beli minyak angin ke Haji Nasir aja. Kok pakai motor sih? Oneng, kalau naik motor yang kayak gini nih, mestinya duduknya jangan gitu. Yang kayak cowok itu loh. Oning risih, Pok. Mak, kalau Pak Oneng nggak mau, aku aja yang gantiin. Asal diboncengin. Gini Pak Oneng. Ganjen lu. Turun. Cepetan nantang lu. Cincong lu. Udah siap? Iya. Ayo, kita jalan. Tapi Mak, Pak Oneng itu kan masih punya laki. Mana boleh jalan berduaan sama si Rizky? Nggak apa-apa. Malah sebentar lagi lu bakal dapat undangan perkawinannya. Hah? Yang benar, Mak. Sebentar lagi gue bakal dapat mantu yang ganteng, yang kaya. Ada apa tuh Pak Supir? Maaf Nyonya, jalannya macet. Macet. Di mana-mana kok macet. Sayangnya merah cantik. Udah macet di mana-mana. Di wong ora duwe. Iya toh itu. Ngalor ngidul diede. Karo kancane dhewe. Piye mbora weru. Piye. Gopek. Ipet. Wong sugih medhit. Biarin, aku bilangin Bang Juri. Terus gimana dengan Bang Juri, Mak? Aduh, lu sih selalu deh kalau gue lagi happy itu pasti lu bikin masalah. Tapi Mak, apa Mak yakin kalau Pak Oneng itu bakalan bisa ninggalin Bang Juri? Dun, itu tinggal soal waktu aja, Dun. Gitu toh, Mak? Makanya lu siap-siap dari sekarang ya. Ntar kalau gue udah pindah dari sini ya, terus lu mau nengokin gue, lu mesti naik taksi. Apa, Mak? Soalnya beca kagak boleh masuk ke Pondok Indah. Loh, kok nggak jadi? Lo kemana? Pulang. Ngapain sih kita pakai kesini dulu, bukannya langsung pulang aja? Kita makan bakso dulu sebentar. Percaya deh, Emak nggak bakalan marah. Ih, Emak pasti nungguin di rumah. Oneng nggak usah khawatir. Emak pasti ngizinin kok.
Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Saya seneng jalan sama Oneng. Kalau jalan sama Oneng, saya banyak ketawanya. Emang kenapa? Ya, kelakuan kamu polos. Tumben ada orang yang ketawa lihat kelakuan Oneng. Kalau emak sama Bang Juri biasanya marah-marah mulu. Kalau saya enggak. Ya, kita pulang aja yuk. Belum bisa, Neng. Lah, kan emak nungguin. Enggak. Emas selain pesen bakso, juga pesen kerak telur, martabak, mie kocok, soto betawi, sate ayam dan asinan. Ya udah kita beli asinan aja dulu. Tempatnya deket sini kok. Yuk. Tunggu. Tapi Mak pengennya asinan yang di dekat kebun raya Bogor. Kalau lo yakin nyokap lo nggak ngasih lo nonton konser, ngapain lo minta izin segala? Iya, kayak anak mami aja lo, Li. Lagian kan si Nanda udah ngeluarin duit buat beli tiket. Pokoknya lo dijanji sama gue, lo harus tanggung jawab dong. Bu ST, Iya. Bu Minah di mana? Ada lagi masuk ke dalam. Duduk. Ibu RT, aku punya gosip baru. Mak lagi jodohin Pak Oneng sama Rizky. Yang benar, Bu Endon. Ih, lah bang mak sendiri kok yang bilang. Maaf, Pak Mina nggak setuju. maaf, bukannya saya nggak setuju, tapi maaf, ada yang lebih penting lagi. Yang lebih penting, apa itu, Bu? Maaf Bu RT, maaf Pak Indun, kayaknya sudah kejadian. Jadi rupanya Pak Oneng sama Rizky udah ini baru gosip. Maaf, bukannya Pak Oneng sama Rizky, tapi Sahili sama Nanda. Makasih Pak ya. Kasih ya, Pak. Nih, gini nih. Udah gini aja deh. Kalau Bang Juri sih nggak doyan bakso. Bang Juri doyannya sate kambing. Saya juga suka sate kambing. Kalau kita dulu kalau makan sate kambing biasanya sepiring berdua. Kalau saya habis makan sate kambing, biasanya langsung beli es campur. Ngapain beli es campur? Kalau saya setiap habis makan sate kambing pasti langsung beli itu sampo. Sampo? Sampo. Emang apaan? Pura-pura kagak ngerti. Soalnya kata Bang Juri, Oneng hiper. Nanda, kamu jangan bohong ya. Jawab dengan jujur. Saya nggak bohong, Bu. Maaf, kalau nggak bohong, terus kenapa perut Nanda sudah berisi? Jadi, Ibu kira Nanda hamil? Please deh, Bu. Hari gini hamil muda sebelum kawin. Maaf lah ya. Maaf, bukannya ibu nuduh, bukannya ibu curiga, tapi maaf, tadi kan Nanda bilang sudah diisi lontong Sahili. Ini lontong nasi. Emang gue pikir lontong apa? Masa sih Bu Mina? Sahili pacaran sama Bu Endon? Ibu lo aneh.
Masa gue disangka hamil sama lo, Ili? Yang bener. Ibu gue emang gitu. Wah, kalau nyokap lo udah nyangka lo begitu, Li, lo nggak bakalan diizinin nonton konser. Nggak bisa. Pokoknya malam ini lo harus ikut, Li. Kalau lo nggak ikut, berarti bener apa kata si Salman. Apaan? Iya, lo nggak bisa pergi karena lo masih nyokap lo. Bener-bener, gua nggak di. Nampannya mana? Gua mangkok buat apaan? Iya buat makan bakso. Masa situ nggak ngerti? Ili janji nggak bakal pulang malam, Bu. Ili, Ili kan udah gede, Bu. Ili. Ili nggak mau dianggap kayak anak kecil terus. Pokoknya Ili nggak boleh pergi. Bu nggak gaul. Ili benci. Jadi, lihat tuh, lihat sendiri kan? Mau bukti apa lagi? Udah jelas toh. Udah pulang sih. Emang kenapa kelamaan ya, Mak? Kecepetan. Terus gimana tadi jalan-jalannya bagaimana? Lagian mah ngapain sih pakai nyuruh Oneng jalan-jalan sama si Rizky sampai diajakin naik motor muter-muter. Pakai nyuruh titip makanan lagi. Dibeliin nggak pesanan gue? Dibeliin tapi cuman bakso doang. Ih, soalnya kalau kebanyakan malu, Mak. Lu kenapa? Nggak apa-apa. Mumpung si Rizky lagi demen sama lu. Lagian mah kan nggak enak naik motor. Pinggang Oneng pegel. Terus dada Oneng juga sakit. Sakit kenapa? Ya pakai BH kawat aja sakit, apalagi pakai mangkok. Ili. 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 Ini ibu buatkan makanan buat Ili. Li. Oh, jadi kamu habis jalan sama si Oneng? Iya, Pak. Gimana rasanya? Maksudnya? Ya, kamu nggak ngerasain keanehan kan? Enggak. Bagus kalau gitu. Mudah-mudahan kamu jadian sama si Oneng. Kasihan dia. Walaupun suaminya jauh, tapi dia itu sangat cemburuan. Apa saya jadi bingung? Ya gimana ya? Kamu itu bukan orang pertama yang jalan sama si Oneng. Kalau saya jadi kamu, woi, saya akan berpikir 1000 kali untuk mendekati si Oneng. Emangnya kenapa? Bulan lalu aja, ada 2 pria mati akibat jalan sama si Oneng. Mati dikeroyok? Bukan. Mereka mati dikirimi ilmu hitam. Terus. Nyobain dikit dong. Terus soalnya sama dia, dia ngobrol-ngobrol deh gitu. Terus dia bilang kalau dia seneng sama lu. Ih, Mak, dia cuman ngomong kalau kata dia tuh ya, Oneng bisa bikin dia ketawa. Ya, saya saja nyaris mati. Iya, waktu itu saya nonton sama Oneng. Pas saya pulang, tiba-tiba saya diserang roh-roh halus. Dari mulut keluar naga, ular yang besar.
kami saling bertengkar. Saya salah. Tapi tiba-tiba di depan saya terlihat wajah Bang Juri. Dia mengancam saya. Hei, kalau lu berani deketin bini gua kutuk lu jadi kodok. Kodok. Saya nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Buktinya mana? Ya, dulu wajah saya lebih ganteng dari kamu. Tapi setelah kejadian malam itu, wajah saya jadi begini. Gak ngerti kenapa. Ili. Mie-nya doang, baksonya dong. Ntar kalau minyak udah habis. Tapi kan Neneng masih sayang sama Bang Juri, Mak. Tapi lu suka nggak sama dia? Dikit sih. Habis dia ganteng sih. Aduh dia. Syukur. Alhamdulillah. Akhirnya mata lu kebuka juga. Ya itu terserah kamu. Tapi kamu jangan nyesel kalau nanti seperti... Maksud saya cuma kasih tahu supaya kamu nanti nggak terlanjur. Sebenarnya saya udah janji nggak mau datang ke rumah ini lagi. Tapi saya datang ke sini cuma mau menyelamatkan jiwa kamu. Saya itu takut kalau kamu itu nanti... Pak Edi kenapa? Kayaknya saya diserang lagi. Ibu kalau pengen main gitar, megangnya jangan kayak gitu. Ili kok nggak jadi nonton konser? Ili nggak berani ninggalin ibu sendirian. Ibu nggak apa-apa ini. Ili nggak berani pergi tanpa izin ibu. Ya sudah, ibu sadar kalau anak ibu udah nggak anak kecil lagi. Ibu percaya sama Ili, tapi Ili mesti janji sama ibu. Jangan pacaran dulu, apalagi sama Nanda. Iya bu, Ili janji. Kalau gitu, ibu izinin kalau Ili mau nonton. Jadi, Ili boleh pergi bu? Boleh. Ye, ibu emang rock on. Nah, Rizky pakai repot-repot, pakai beliin bakso segala. Ngapain lu di sini? Mak, mantunya udah pulang. Kayaknya ketakutan. Wah, rame banget ya nonton. Iya, pasti asik nih. Kita di sini aja deh. Musiknya enak juga nih. Oke.